Halo Sobat Studi, ketemu lagi dengan Tati di sini. Nah, hari ini Tati akan membahas mengenai analisa laporan keuangan dengan 3 metode, analisis perbandingan, analisis tren, dan common sense. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk contoh perbandingannya, Tati masih mengambil contoh dari PT Mura ya. Kita akan lihat untuk contoh perbandingannya itu kita akan mengambil dari sisi PT Mayora Indah Tbk di sisi aset dan juga di sisi liabilitas dan ekuitas serta di bagian laporan baru. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini untuk PT Mayora Indah Tbk itu mengambil data di tahun 2022 dan untuk perbandingannya itu di tahun 2021. Jadi bahas satu-satu ya. Oke. Bisa teman-teman lihat untuk bagian posisi aset. Nah, di 2022 ini untuk laporan yang sifatnya laporan pada saat dibuat, dan untuk di sisi sebelah sini, sebelah kanan, itu untuk tahun yang perbandingannya tahun sebelumnya. Nah, perhitungannya sudah dibuat. Di sini kita akan melakukan analisis perbandingan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk di sini sudah kita catat pos-posnya, tidak semua ya. Ini hanya sampelnya. Di bagian aset itu ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, jumlah aset lancar, serta aset tetap. Di sisi liabilitasnya tadi mengambil dari sisi utang bank jangka pendek, dan untuk laporan laba rugi mengambil dari penjualan bersih, beban pokok penjualan, tabak kotor, beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Di analisis perbandingan ini kita bisa lihat periode yang kita gunakan itu ada periode tahun sebelumnya dan dari periode di tahun yang pembuatannya. Nah, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, itu di 2021 dan di 2022 untuk PT Mayora. Nah, untuk analisanya bagaimana? Di analisis perbandingan, ini kita catat sebagai naik atau turunnya si pos-pos ini ya. Nah, untuk ini data rupiahnya dan ini persennya serta rasionya. Oke, kita bahas untuk kas dan setara kas. Di sini kita lihat perbandingannya di 2021 dan di 2022. Ternyata mengalami kenaikan sebesar 8,40%. Dan untuk rasionya itu di 1,08%. Nah, artinya apa? Ternyata di tahun 2022 itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2021. Lanjut ke piutang. Nah, di piutang juga bisa teman-teman lihat, ternyata mengalami kenaikan juga di 10,49% dengan rasio 1,10. Nah, artinya apa? Artinya bahwa hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan kredit atau penambahan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa piutang bertambah artinya bahwa bisa jadi bersumber dari kita memberikan pinjaman terhadap pihak lain atau kita memberikan kredit penjualan terhadap pihak lain. Jadi ada beberapa sisi ya. Lanjut kita lihat di bagian persediaan. Untuk persediaan bagaimana? Persediaan juga sama perhitungannya dan ternyata sama mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 27,56% dengan rasio 1,28. Nah, untuk persediaan dikarenakan adanya pembelian sejumlah barang. Seperti teman-teman tahu, ketika kita membeli barang, otomatis untuk persediaan di perusahaan itu akan bertambah. Sehingga di sini contoh ini jelas bahwa ada kenaikan. Bagaimana dengan jumlah aset lancar? Untuk aset lancar itu sebenarnya terdapat beberapa aspek ya, faktor yang sudah diperhitungkan dan sehingga diperoleh aset lancar. Aset lancar ini kita perbandingkan, ternyata di 2022 mengalami kenaikan sebesar
19,90% dengan rasio 1,14. Nah, artinya apa? Bahwa untuk aset lancar adanya penambahan dari perusahaan terhadap aset lancar tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat, bisa diselidiki kembali apa sih yang meningkat. Oh, ternyata bisa secara signifikan ya terlihat dari investasi surat berharga di mana ada penambahan yang semula di 2021 itu tidak ada, ternyata di 2022 itu ada. Nah, maka ada peningkatan. Selanjutnya kita akan membahas di bagian aset tetap. Nah, aset tetap juga mengalami peningkatan. Artinya bahwa perusahaan menambah jumlah aset tetap perusahaan sehingga ada kenaikan. Nah, begitupun untuk sisi liabilitas. Di utang bank jangka pendek setelah kita perhitungkan ternyata mengalami kenaikan sebesar 29,40 dengan rasio 1,29. Nah, artinya bahwa perusahaan menambah modalnya dengan meminjam pada pihak bank. Selanjutnya, penjualan bersih. Untuk penjualan bersih di tahun 2022 sama mengalami peningkatan sebesar 9,91% dengan rasio 1,10. Untuk beban penjualan, nah beban pokok penjualan ternyata sama mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya untuk beban pokok sendiri imbasnya dari penjualan bersih yang meningkat, artinya beban pokok pun otomatis akan meningkat seiring dengan penjualan yang semakin meningkat. Nah, peningkatannya berapa? Kita lihat. Ternyata di 13,58 dengan rasio 1,14. Nah, akan tetapi lihat lagi di laba kotor. Oh, justru di laba kotor ternyata kita mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya bahwa selisih antara penjualan bersih dan beban pokok, kita lihat di bagian laporan laba rugi. Nah, antara penjualan bersih dan beban pokok penjualannya di tahun 2021 dan di 2022 itu sangat-sangat berbeda. Nah, memang mengalami peningkatan atau kenaikan. Akan tetapi di laba kotornya itu mengalami penurunan. Nah, secara garis besar bahwa beban pokok yang terjadi di 2021 itu tidak terlalu besar sehingga tidak menyebabkan si penjualan bersihnya itu terlalu besar menanggung si beban pokok penjualan. Berbeda di 2022 yang secara perhitungan yang tadi itu ternyata justru menambah beban terlalu besar untuk si penjualan bersih tersebut. Walaupun memang ternyata penjualan bersihnya masih lebih besar daripada beban penjualan. Akan tetapi kita ketika melihat analisanya di 2021 justru seharusnya sih meningkat ya, tapi malah menjadi penurunan di laba kotornya. Bahkan kita bisa lihat ya secara kasarnya ini perbandingan di laba kotornya. Lanjut untuk beban penjualannya. Beban penjualannya bisa teman-teman lihat itu juga mengalami penurunan di 18,30% rasio 0,82. Artinya apa? Nah, untuk beban penjualan disebabkan karena untuk beban penjualannya sendiri tidak begitu signifikan dibandingkan dengan di 2021 yang dimana untuk beban penjualannya itu lebih besar. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, bagaimana dengan beban administrasi? Yang terakhir, beban umum dan administrasi justru mengalami peningkatan. Artinya bahwa perusahaan tersebut di bagian beban umum dan administrasinya mengalami peningkatan seiring dengan penjualan bersih yang meningkat. Seharusnya sih beban penjualannya ya yang meningkat seiring dengan peningkatan penjualannya. Akan tetapi di kasus PT Mayora ini justru beban penjualan yang berkurang dan beban umum dan administrasinya yang meningkat di 14,15 dan rasio 1,1. Itu untuk analisis perbandingan.
Nah, bagaimana dengan analisis tren? Nah, analisis tren itu sama ya, untuk pos-posannya tapi masih mengambil contoh dari kas dan setara kas dan lainnya. Nah, untuk perhitungan periodenya itu kita mengambil perhitungan periode di 2022, tren 2022 analisis trennya. Oke, artinya apa? Kita lihat ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di sini sama kasusnya, cuman ketika kita mengambil metode yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda, interpretasinya pun akan berbeda. Kalau misalkan kita mengambil analisis tren yang ini, paling kita ngambil contoh saja ya. Nah, di kas dan setara kas misalkan, kita bisa lihat kalau secara sekilas, ya betul, mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya berapa? Ternyata 108,40. Artinya apa? Bahwa di tahun 2022 kas dan setara kas itu trennya itu di 108,40%. Nah, ataupun misalkan ini ternyata setelah kita perhitungkan bahwa ada kenaikan atau peningkatan di 2022 ini dibandingkan dengan 2021 sebesar berapa? 8,40%. Atau di 2022 ini sebesar 8,40% ini lebih besar dibandingkan dengan di 2021. Begitupun dengan penjualan bersih yang mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya itu sebesar 109,91%. Atau di 2022 ini lebih besar sebesar 9,91% dibandingkan dengan 2021. Akan tetapi, kita lihat untuk laba kotor analisis trennya itu hanya sebesar 98,79. Justru hal ini bisa dikatakan bahwa laba kotornya mengalami penurunan atau lebih kecil dibandingkan dengan 2021 sebesar 1,21. Begitupun dengan beban penjualan itu mengalami penurunan juga sebesar 18,3, lebih kecil dibandingkan dengan 2021. Itu untuk analisis. Nah, terakhir metodenya common size. Nah, untuk common size sendiri itu perbandingannya masih sama. Cuman berbedanya di sini ada total aktiva. Nah, total aktiva kita dapat dari mana? Tadi. Nah, untuk total aktiva itu di bagian aset. Ya, aktivanya itu antara aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi jumlah asetnya. Ya. Nah, kenapa di sini kok ada utang banknya? Nah, itu karena antara aset dan liabilitas dan ekuitas itu hasilnya harus sama. Kita lihat jumlah liabilitas dan ekuitas di 2022 itu sebesar ini, di 2021 sebesar ini, teman-teman lihat ya. Oke, itu harus sama dengan jumlah aset lancar dan aset tetapnya. Oke, ini sama ya. Jadi ini untuk total aset atau total aktifnya. Di sini tadi mengambil total aktif ya. Nah, bagaimana dengan interpretasinya? Oke, interpretasinya bisa dilihat kita melihat dari per tahun 2021 dan 2022. Oke, pada tahun 2021 kita bisa lihat bahwa piutang di 2021 sebesar 27,88. Artinya apa? Artinya bahwa setiap Rp1 akan diinvestasikan ke piutang ya, yang total aktifanya. Setiap Rp1 aktiva itu akan diinvestasikan ke piutangnya. Begitupun dengan persediaan, jumlah aset itu memiliki Rp1 nilai dari aktifannya tergantung dari perhitungan common size-nya. Oke, kita lihat ya di sini yang piutang tadi itu kan sebesar 27,88. Teman-teman bisa perhitungkan, kita hitung nilai Rp1-nya itu berapa sih dari
27,88. Nah, ternyata hanya sebesar 0,28. Jadi sebesar 0,28 saja bahwa si total aktivitas Rp1.000 itu akan diinvestasikan dengan utang. Berarti kalau misalkan segini dikali saja dengan persentase yang oke, termasuk dengan yang aset tetap, utang bank, aset lancarnya, dan lain-lain. Begitupun dengan perhitungan di 2027. Bagaimana dengan sisi dari laporan laba rugi? Nah, untuk laporan laba rugi itu bukan perhitungan jumlahnya ya, akan tetapi kita perhitungkan dari penjualan bersihnya. Kalau tadi dari penjualan dari total aktiva, nah kalau untuk laporan laba rugi perhitungan dari penjualan bersih. Oke, dari penjualan bersihnya. Nah, interpretasinya seperti apa? Kita ambil contoh langsung di beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan, tadi kan kita sudah ya perhitungan di 2021. Oke, kita lanjut di 2022. Bagaimana dengan perhitungannya? Nah, perhitungannya itu di 2022 itu kan beban pokok penjualannya sebesar 77,70%. Artinya bahwa total penjualan bersih Rp1 dari total penjualan bersih itu terdapat 77,70%. Kita hitungkan ya Rp1 itu berapa? Rp1-nya itu berarti persen. Nah, hanya sebesar 0,77 atau 0,78. Nah, bahwa penjualan bersih ini tuh tidak seluruhnya pure murni. Ternyata dari hasil segini itu terkandung Rp1-nya itu dari beban pokok penjualan, dari laba kotor, dari bulan penjualan, dan beban teknik dan agen. Itu sebesar segini dari total yang ini. 77,70 itu terdapat beban pokok penjualan dari total penjualan bersih. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi lihat di analisis perbandingan, analisis tren, dan common size. Jika kalian tanya mana yang lebih baik, sebenarnya semuanya tergantung dari pihak perusahaan ataupun dari kalian sendiri, mana yang lebih kalian sukai dari perhitungannya dan interpretasinya seperti apa. Hanya saja kalau untuk sisi seorang akuntan itu kita harus melakukan 3 perbandingan sekaligus. Kenapa? Karena di masing-masing analisa itu interpretasinya akan berbeda. Seperti yang tadi kita lihat di analisis perbandingan, kita akan melihat naik turunnya pos-posan yang tadi ya, berapa sih gitu kan, hasilnya berapa. Analisis tren kita juga lihat itu kenaikan yang terjadi di 2022 terhadap 2021 ataupun penurunannya itu berapa persen sih gitu kan. Apakah kenaikannya memang kenaikan yang signifikan atau tidak, atau emang mengalami penurunan yang sangat turun atau tidak. Itu di analisis tren. Dan untuk common size itu cara bahasa atau interpretasinya bahwa seorang akuntan akan menilai total dari aktiva atau total dari penjualan bersih itu tidak pure murni semuanya seperti itu. Jadi totalan tersebut itu ada beberapa aspek atau beberapa akun yang terlibat di dalamnya sehingga menghasilkan total penjualan bersih seperti itu dan total aktiva yang seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf atas kekurangannya ya. Sama-sama kita belajar. Hari ini sekian ya kita belajarnya. Terima kasih. Sampai jumpa.